Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan pembiayaan proyek satelit multifungsi Satria. Satelit berkapasitas 150 GB per second yang akan memberikan akses internet di 150.000 titik akan segera memasuki tahap konstruksi. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan tahapan pembiayaan proyek satelit multifungsi Satria. Selanjutnya, satelit Satria akan memasuki tahapan konstruksi sebelum mengorbit pada tahun 2023. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara peluncuran konektivitas digital di Istana Negara beberapa waktu lalu. Menurut Menkominfo, rampungnya pembiayaan proyek senilai Rp7,68 triliun ini merupakan bukti pulihnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia. Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 gigabit per second, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 megabit per second. Sesuai jadwal yang disepakati, satelit Satria 1 diharapkan dapat beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2023. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas digital di Indonesia, salah satunya melalui infrastruktur satelit, pembangunan peningkatan SDM atau talenta digital. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah di Satria, pembangunan menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan gerakan nasional literasi digital. Satelit Satria merupakan kerjasama PT Satelit Nusantara 3 dan Thales Alenia Space dari Prancis. Satelit ini akan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 dari SpaceX pada tahun 2023 di Florida, Amerika Serikat. Setelah mengorbit, Satria akan memberikan akses internet gratis di 150.000 titik layanan publik, meliputi layanan kesehatan dan pendidikan. Kapasitas transmisi Satria sebesar 150 GB per second, dengan kecepatan 1 MB per second di setiap titik. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, telah bergabung dari luar studio Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Pak Johnny, selamat malam. Pak Johnny, selamat malam. Baik pemirsa, rupanya sambungan telekomunikasi kami kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terputus. Dari tampilan di layar Anda melihat sejumlah informasi mengenai satelit Satria yang dibangun untuk konektivitas dari digital, akses internet di 150.000 titik layanan publik. Kembali akan saya sapa Menkominfo Johnny G. Plate. Pak Johnny, selamat malam. Selamat malam Afi, selamat malam juga pemirsa Metro TV. Baik, sambungannya sempat terputus Pak Johnny. Dan kita bahas soal satelit Satria ya, yang kita harapkan bahwa Indonesia yang mengalami digital gap karena tidak semua wilayah bisa menikmati internet, khususnya di daerah 3T. Sejauh mana satelit Satria ini bisa menutupi kesenjangan tersebut, Pak Johnny? Ya, untuk mengatasi digital gap di Indonesia, berbagai pilihan-pilihan teknologi itu diterapkan, Afi. Mulai dari diterapkannya teknologi terrestrial segment sampai pada space segment. Nah, space segment ini termasuk untuk satelit. Ya. Satelit Satria 1. Sebagai satelit Satria 1 ini memiliki kelebihan tentu dibandingkan dengan teknologi telekomunikasi lainnya yang saya sebutkan tadi. Sehingga ya satelit ini dapat menjembatani ketimpangan digital Indonesia. Seperti misalnya ya
itu beroperasi di udara, sehingga Satria 1 tentu dia menjangkau cakupan wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Coverage-nya itu begitu luas. Dia tidak akan terhalang dengan hambatan-hambatan geografis, ya seperti daratan, gunung, bukit, lembah, ngarai, nggak ada pengaruhnya karena dia dari udara. Yang kedua, instalasi perangkat ini, perangkat internet berbasis satelit ini tentu pasti relatif lebih cepat, ya, lebih cepat, sehingga Satria 1 nanti akan mudah atau lebih cepat diutilisasi oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Dan pada umumnya, ya, satelit, operasi satelit itu aman, lebih aman dari gangguan-gangguan fisik, ya, seperti gangguan-gangguan di daratan kalau kita harus bangun tower dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi keunggulan Satria 1, si coverage-nya yang luas, ya, mudah diinstalasi karena dia menggunakan VSAT satelit, dan tentu gangguan-gangguannya relatif menjadi lebih ringan. Iya, itu dari sisi kelebihan satelit Satria. Tentu masyarakat bertanya apa yang bisa mereka dapatkan dari sisi manfaat, terutama dalam kebutuhan sehari-hari kegiatan mereka. Ya, Satria 1 ini salah satu dari 5 satelit yang terbesar di Asia dan dunia, ya. Kapasitasnya 150 gigabit per second seperti tadi disampaikan. Sehingga satelit ini akan mampu untuk melayani 150.000 titik layanan publik. Di Indonesia ini ada 500.000 titik layanan publik. 350.000-nya sudah tersedia dengan layanan internet, akses internet, dan 150.000-nya belum. Satria 1 nanti akan memberikan pelayanan untuk layanan publik seperti itu. Misalnya, ya, untuk sektor pendidikan, Satria 1 ini akan melayani 93.400 titik layanan publik di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah 3T, ya. Dan ini akan membantu sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, pesantren yang tersebar yang saat ini belum memiliki akses internet. Nah, juga tentu akan nanti membantu pendidikan jarak jauh seperti ujian nasional berbasis komputer misalnya. Lalu di sektor kesehatan, ya, di sektor kesehatan juga akan memberikan dukungan terhadap 3.700 fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia, ya. Di sektor Kamtipmas, keamanan, ya, akan disediakan 3.900 titik layanan Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat seperti kantor-kantor polsek, polisi, ya. Juga layanan pemerintahan desa, ya, kelurahan, ada 47.900 titik layanan pemerintahan desa yang akan dilayani oleh Satria 1. Jadi 150.000 titik layanan. Di samping itu tentu dia nanti bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi digital. Seperti misalnya untuk mendukung UMKM ultramikro, onboarding mereka, ya, dalam rangka ekonomi digital dan electronic government lainnya. Nah, ini saya kira Satria 1 nanti akan memberikan manfaat yang sangat luas kepada masyarakat. Nah, satelit Satria 1 ini apakah cukup? Belum. Karena Satria 1 ini akan nanti memberikan dukungan terhadap kecepatan internet sampai dengan 1 megabit per second. Kalau kita membutuhkan meningkatkan misal menjadi 10 megabit per second, Afi, maka kita butuh tambahan satelit, ya. Tambahan satelit itu sekitar 400 gigabit. Secara keseluruhan dalam roadmap satelit Indonesia ini membutuhkan 900 sampai 1000 gigabit atau 0,9 sampai 1 terabit per second satelit. Kita nanti menjadi konsumen satelit yang cukup besar karena memang luas wilayah dan kebutuhan kita besar sekali. Jadi satelit Satria ini satu langkah besar untuk jangka panjang seperti itu, melayani kebutuhan dari masyarakat. Pak Joni, setelah merampungkan tahapan pembiayaan proyek dengan nilai fantastis 7,68 triliun, apa tahapan selanjutnya sebelum kemudian diluncurkan pada tahun 2023? Ya, tahapan selanjutnya pasti ya satelit Satria 1 ini kan satelitnya nanti harus diproduksi. Nah, produksi satelitnya akan dilakukan oleh perusahaan satelit Prancis, namanya Thales Alenia Space, ya, dari Prancis. Nanti proses desain, proses manufacturing, assembling, dan tes itu semua dilakukan di Prancis. Setelah jadi, satelitnya ini akan nanti dikirim ke Florida, ke Amerika Serikat, untuk diluncurkan dari Amerika Serikat, dari Florida, dengan menggunakan
rocket launchernya SpaceX. Kita harapkan tadi semuanya ini karena ini teknologi dari perusahaan pembuat satelit yang hebat, ya Thales itu salah satu produsen satelit yang hebat, dan rocket launchernya juga SpaceX Amerika salah satu juga rocket launcher yang hebat. Kita harapkan mudah-mudahan tidak ada masalah dan kita bisa luncurkan di kuartal terakhir tahun 2023 dalam rangka pelayanan publik kita. Ini bukan jangka panjang, Afi, ini jangka menengah karena tahun 2023 itu sebentar lagi, dia bukan lama gitu ya. Sudah di depan mata ya Pak Joni ya? Sudah depan mata, betul. Karena proses pembuatan satelit sekarang sudah dimulai. Pak Joni, dengan adanya launchingnya nanti peluncuran dari satelit Satria ini, tentu ini menjadi sebuah opportunity yang dilihat oleh operator dalam negeri. Bagaimana proses lelang untuk masing-masing operator dalam negeri yang akan membangun BTS di 150.000 titik layanan publik? Jadi ada dua bagian seperti yang saya sampaikan tadi, Afi. Ada yang namanya space segment satelitnya dan ada yang terrestrial segment atau ground segmentnya. Ground segmentnya nanti ini tentu untuk satelit ini untuk middle mile ya, untuk backhaul. Nanti akan disediakan sesuai kebutuhannya. Ini masih lama karena satelitnya baru disediakan nanti baru ditempatkan di orbit tahun 2023, maka pengadaan ground segmentnya nanti tahun 2022, 2023 baru kita mulai siapkan. Masih cukup banyak waktu. Nanti lelang-lelangnya juga akan dilakukan dalam koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lah itu. Pasti itu akan menghasilkan yang sebagaimana satelitnya dan roketnya yang teknologi yang canggih, kita harapkan ground segmentnya juga harus yang canggih. Supaya compatible. Baik, Pak Joni, sedikit tertunda karena pandemi, bagaimana kemudian meyakinkan ke depannya investor global untuk tetap mau berinvestasi di proyek infrastruktur di dalam negeri? Nah ini dia, Afi ya, salah satu efek positif dari, ya tidak semua negatif pandemi COVID-19 ini, ada positifnya juga. Efek positifnya itu adalah akselerasi transformasi digital. Dan akselerasi transformasi digital ini sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur digital, termasuk satelit. Sehingga dunia internasional melihat bahwa Indonesia yang begitu konsistennya untuk menyiapkan pembangunan infrastruktur TIK ya, apalagi ini satelit yang ditempatkan di orbit, tentu resikonya rendah karena itu resikonya yang umum tidak terpengaruh dengan COVID-19. Dan ini memberikan gambaran bahwa iklim investasi dan kebutuhan satelit Indonesia itu prioritasnya tinggi. Sehingga ya institusi pembiayaan internasional mau membiayainya. Dengan selesainya financial closing, ya tersedianya pembiayaan, ini juga memberikan gambaran yang sangat jelas ya kepada pasar global, pasar keuangan global bahwa iklim investasi di Indonesia ini ramah ya, baik, dan kepercayaan dunia global terhadap investasi di Indonesia juga tinggi. Nah COVID-19 ini ternyata bisa kita atasi. Salah satu contohnya adalah selesainya sindikasi Satria 1 yang termasuk ya sindikasi pembiayaan besar di dunia yang sangat langka saat ini. Dan Indonesia berhasil untuk melakukan itu. Oke, baik. Pak Joni, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, termasuk sejauh mana proyek Satria ini mampu memenuhi kebutuhan konektivitas digital seperti yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Tetaplah bersama kami. Kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, bukan. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar. Baik, Pak Joni Plate, sudah bisa mendengar saya? Iya, sudah bisa. Oke.
Tadi Bisa, kita Afi. mendengarkan statement dari Presiden Jokowi, ada harapan dan juga target di situ. Sejauh mana proyek Satria ini mampu memenuhi target, harapan dan kebutuhan mengenai konektivitas digital seperti yang disampaikan oleh Presiden? Jadi Afi, memang di Indonesia ini kita membutuhkan sekali untuk meningkatkan internet link rasio ya di Indonesia, dan juga untuk memperkecil gap atau disparitas internet antar wilayah. Sehingga untuk itu kita butuhkan membangun infrastruktur digital, infrastruktur telekomunikasi kita di 3 layernya, di 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan backbone, ya, backbone telecommunication itu seperti misalnya membangun jaringan fiber optik. Jaringan fiber optik ini palapa ring misalnya. Palapa ring itu dibangun oleh Kominfo. Panjangnya sekitar 12.200 km di darat dan di laut. Tapi tidak saja Kominfo yang membangun, operator seluler juga membangun. Ya, keseluruhan fiber optik di Indonesia ini 348.000 km panjangnya di darat dan di laut. Yang kalau kita pegang ujungnya, Afi, dan jalan mengitari bumi bisa 9 kali kitari bumi. Panjang sekali. Ya, yang kita sudah siapkan. Itu di backbone-nya. Lalu kita juga membutuhkan itu koneksi interlink-nya dengan middle mile atau backhaul. Middle mile ini seperti penyediaan satelit Satria ya untuk memberikan dukungan, dan pembangunan BTS di the last mile untuk menghadirkan sinyal 4G di rumah atau di kampung di tempat kerjanya masyarakat ya. Jadi 3 layer ini harus kita sediakan dengan baik ya. Yang disediakan oleh Palapa Ring adalah untuk menjangkau 514 kabupaten, kota, dan kecamatan. Lalu kita hadirkan satelit. Saat ini kita menggunakan 9 satelit dan kapasitas 50 gigabit itu untuk memberikan dukungan layanan akses internet. Nanti Satria 1 akan mengambil peran yang lebih besar di tahun 2023 untuk melayani middle mile. Jadi dia perannya itu komplementer terhadap backbone infrastruktur kita. Dan terakhir kita akan membangun ya melengkapi itu membangun BTS di 12.548 desa dan kelurahan. Nah, Kominfo-nya sendiri akan membangunnya 9.113, 1.200-nya sudah dibangun. Kami akan membangun 4.200 tambahan di tahun 2021 dan 3.704 ya itu di tahun 2022 untuk menjangkau seluruh wilayah 3T di Indonesia. Nanti akan tersedia akses internet dengan kecepatan 4G coverage sinyal, dan di wilayah komersialnya ada 3.435 desa dan kelurahan BTS yang akan dibangun oleh operator seluler, sehingga pada tahun 2022 akhir seluruh wilayah di Indonesia akan sudah di-cover dengan kemampuan 4G coverage sinyal. Dengan demikian harapan Bapak Presiden nanti untuk memperkecil disparitas internet antar wilayah bisa kita capai, sekaligus meningkatkan internet link rasio di Indonesia ya. Hal-hal ini penting ya, 3 jenis proyek ini penting karena apa? Diharapkan nanti koneksi dengan internet berkecepatan tinggi ini akan mampu untuk meningkatkan pemerataan layanan interkoneksi telekomunikasi di Indonesia dan saluran informasi yang lebih masif ya, yang juga akan tentu kita berharap ini akan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi digital, termasuk onboarding dari UMKM dan ultramikro kita menjadi UMKM ultramikro digital. Iya. Pak Joni, kalau tadi kita mendengar penjelasan Anda soal pembangunan kesiapan, pembangunan infrastruktur dan lainnya, kenapa baru bisa dilaksanakan sekarang? Apa yang menjadi kesulitan dan tantangan di waktu sebelumnya? Di waktu sebelumnya, Afi, masing-masing tentu ini soal kebijakan ya. Dulu 10 tahun yang lalu kita membangun telekomunikasi kita itu yang penting hadir telekomunikasi dulu, sehingga setiap operator seluler membangun berbasis visibility tadi dan kelayakan. Saat sekarang ya bukan soal kelayakan lagi ya, yang namanya digital, infrastruktur digital telekomunikasi ini sudah menjadi kebutuhan dasar, sama seperti MCK, sama seperti air minum. Jadi dia bukan semata-mata komersial saja pertimbangannya, tapi kebutuhan dasar. Sehingga sekarang akselerasi itu harus dilakukan. Apalagi ya dengan hadirnya COVID, mau tidak mau masyarakat ini sudah bermigrasi dari kehidupan fisik, dari physical space ke kehidupan digital space.
Sehingga sekarang ya bertepatan dengan adanya COVID dan keputusan politik, ya dukungan politik yang kuat dari Presiden di bawah leadership Pak Joko Widodo untuk memastikan kita menggelar pembangunan infrastruktur digital atau telekomunikasi ini harus kita selesaikan untuk menghantar masyarakat, untuk menghantar bangsa kita menjadi terkoneksi bangsa digital ya, sebagai bangsa digital. Sehingga itu baru dilakukan sekarang. Di samping bahwa ya ini tidak semata-mata pertimbangan komersial bagi operator seluler. Ini hak masyarakat yang harus negara hadir di sana. Disitulah kebijakan keberpihakan Pak Joko Widodo melalui blended financing atau bauran kebijakan pembiayaan. Tahun ini APBN juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi kita, seperti itu. Baik, Pak Joni, pertanyaan terakhir dalam acara peluncuran konektivitas digital 2021 di Istana Negara pada tanggal 26 Februari lalu, Presiden mengapresiasi program Digital Talent Scholarship. Apa yang bisa Anda sampaikan sejauh ini? Sudah berapa orang yang berpartisipasi dan berapa jumlah talenta digital yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia? Nah, ini upaya peningkatan kapasitas talenta digital ini dalam rangka mengembangkan digital society di Indonesia ini bukan pekerjaan yang mudah, Afi. Kita harus mempersiapkan kebutuhan digital talent gap ini di seluruh layer keahlian. Mulai dari layer atau kecakapan digital di tingkat dasar, ini harus menjangkau puluhan bahkan ratusan juta masyarakat. Saat ini aja Kominfo bekerja ya menjangkau lebih dari 80 juta rakyat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital. Ini pelatihan siberkreasi ya, ini pelatihan yang tingkat dasar bagi masyarakat. Di samping itu ya, kita membutuhkan juga seperti tahun 2021 ini untuk menambahkan 12,5 juta pelatihan digital menyangkut apa saja programnya. Digital skills, digital culture, digital ethics, dan putus lagi, Afi. Baik. Pak Joni, silakan diteruskan, kami bisa mendengar penjelasan Anda. Baik, sayang sekali kita lanjutkan. Kita lanjutkan nanti diskusinya di lain kesempatan. Kami sudah menangkap, maksudnya kita harapkan bahwa dengan kehadiran proyek satelit multifungsi Satria ini pelayanan digital bisa diharapkan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Joni G. Plate, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda.